Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyurura. Apa kabar kamu? Semoga selalu bahagia. Kali ini kita kembali lagi di segmen review materi. Pernah nggak kamu ngerasa bingung tentang perasaan kamu? Perasaan tentang kamu ini suka, cinta, atau malah biasa aja? Nah, untuk menjawab kebingungan ini, dapat menggunakan salah satu teori milik Sternberg. Oh iya, cinta yang dibahas pada video kali ini bukan hanya diterapkan pada hal yang berhubungan tentang seksualitas, akan tetapi bisa diterapkan pada seluruh lini kehidupan. Berbicara tentang cinta, ada salah satu quotes yang paling saya senangi yang dituliskan oleh Mbak Diana Rikasari melalui bukunya 88 Love Life edisi pertama, yang artinya adalah letakkanlah cinta pada segala sesuatu yang kamu lakukan. Dengan begitu, maka sesuatu yang kamu lakukan akan jauh lebih baik. Oke, kembali ke Sternberg. Jadi, Sternberg merupakan salah satu tokoh psikologi yang merumuskan teori segitiga cinta. Teori segitiga cinta milik Sternberg itu terdiri dari 3 komponen utama nih. Komponen yang pertama adalah intimacy, yang kedua adalah passion, dan yang ketiga adalah komitmen. Komponen yang pertama yaitu intimacy. Intimacy diartikan sebagai suatu bentuk kedekatan atau kedekatan emosional seseorang kepada orang lain ataupun sesuatu yang menjadi minatnya. Nah, di mana intimacy ini berada pada dimensi psikologis. Komponen kedua yaitu passion. Passion diartikan sebagai bentuk gairah yang berarti berhubungan dengan sexual attraction, berada pada dimensi biologis. Yang ketiga adalah komitmen. Komitmen diartikan sebagai suatu bentuk janji yang ditetapkan oleh individu, di mana komitmen ini berada pada dimensi moral, dimensi sosial, ataupun spiritualitas. Nah, dari ketiga komponen ini, maka akan menghasilkan 7+1 tipe-tipe cinta. Tipe plus satunya adalah ketika dalam suatu hubungan tidak ada intimacy, passion, dan juga komitmen di dalamnya, maka tipe ini disebut sebagai non-love atau tidak ada cinta. Masuk ke 7 tipe lainnya. Tipe yang pertama adalah ketika dalam suatu hubungan hanya ada intimacy tanpa ada passion dan juga komitmen, maka ini disebut sebagai liking atau hanya sekedar suka. Contohnya adalah ketika di dalam suatu kelas ada teman kita yang cara berpikir, cara pandangnya itu mengagumkan sehingga kita nyaman dengan dia. Kita merasa bahwa cara atau pola pikir kita sama sehingga kita suka dengan dia. Tapi kita tidak punya gairah seksual kepada dia. Kita juga tidak ingin membangun sebuah komitmen bersama dia. Jadi hanya sekedar suka atau mengagumi saja. Tipe yang kedua adalah ketika dalam suatu hubungan hanya terdapat passion, tidak ada intimacy dan juga komitmen, maka ini disebut sebagai infatuation love atau hanya sebagai cinta gandrung kalau disebut oleh Om Jack ya. Nah, ini kita hanya tergila-gila saja dari fisiknya. Seperti itu kalau gambarannya. Tipe yang ketiga adalah ketika dalam suatu hubungan hanya terdapat komitmen, tidak ada intimacy dan juga passion di dalamnya. Maka tipe ini disebut sebagai empty love atau cinta yang kosong. Contohnya adalah dalam suatu hubungan pernikahan. Ketika seseorang sudah mulai merasa bahwa di dalam pernikahannya itu sudah tidak terdapat lagi sebuah intimacy dan juga passion, maka inilah yang disebut sebagai empty love atau cinta yang kosong. Seseorang sudah mulai tidak ingin membagi cerita-cerita pribadinya kepada pasangannya dan juga tidak tertarik secara seksual kepada pasangannya. Nah, kenapa biasa hubungan seperti ini masih bertahan? Biasa pertimbangannya adalah adanya beban moral, ingin menjaga nama baik keluarga, atau ingin membuat
semuanya merasa baik-baik saja. Ini kalau Dr. Fakhrudin sebutnya sebagai orang ini ingin berbuat baik, seperti itu. Alasan lainnya adalah mereka ingin bahwa anaknya tetap merasa bahagia dengan adanya kedua orang tua. Tapi sebenarnya untuk beberapa kasus malah sebaliknya. Anak yang dibesarkan dengan empty love dalam sebuah keluarga, malah dia akan merasa tidak bahagia. Dia tumbuh dengan perasaan yang sedih karena cinta yang ada dalam keluarganya tidak utuh. Lanjut yang keempat. Tipe keempat ini adalah ketika dalam suatu hubungan hanya terdapat komitmen dan intimacy tanpa adanya passion, maka tipe ini disebut sebagai companionate love. Di mana di sini seseorang masih merasa nyaman untuk terbuka kepada pasangannya dan juga terikat oleh sebuah hubungan pernikahan seperti itu. Tipe yang kelima adalah ketika dalam suatu hubungan hanya terdapat intimacy dan juga passion tanpa ada komitmen, maka tipe ini disebut sebagai romantic love atau biasa disebut juga sebagai cinta monyet. Jadi ketika seseorang merasa nyaman membagikan kisah hidupnya, membagikan kesehariannya kepada pasangannya, terus dia juga tertarik secara seksual karena pasangannya itu cantik atau ganteng. Nah, ini yang disebut sebagai romantic love, tapi tidak punya keinginan untuk membuat sebuah komitmen. Misalnya komitmen untuk menikah. Biasa alibi di romantic love ini adalah jalani aja dulu, atau biarlah waktu yang menjawab dan lain sebagainya. Yang keenam adalah ketika dalam suatu hubungan hanya terdapat sebuah passion dan juga komitmen tanpa adanya intimacy. Contohnya adalah orang-orang yang dijodohkan. Terkadang orang-orang yang dijodohkan awal perkawinannya itu belum memiliki intimacy. Jadi masih kayak canggung lah istilahnya. Nah, tipe yang terakhir atau tipe yang ketujuh adalah ketika dalam suatu hubungan terdapat intimacy, passion, dan juga komitmen, maka tipe ini disebut sebagai consummate love atau bisa disebut sebagai cinta yang utuh, cinta yang sesungguhnya. Nah, di sini nih seseorang dikatakan jatuh cinta atau benar-benar jatuh cinta ketika dia merasakan intimacy, dia merasakan passion dan juga bisa membuat sebuah komitmen. Dari penjelasan terkait 7+1 tipe-tipe cinta, apakah rasa kebingungan kamu sudah mulai terjawab? Kalau sudah, seperti biasa, yuk sharing di kolom komentar atau di Instagram saya, Masyarura. Thank you for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.